Everyday blessing, berkat setiap hari, new life in Christ, hidup baru dalam Kristus. Efesus 2 ayat 1 hingga 2. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Di tengah kesibukan dan hiruk-pikuk kehidupan modern, seseorang bisa tampak hidup aktif dan produktif, namun hatinya jauh dari Tuhan. Kita perlu berhenti sejenak dan melihat kembali kondisi rohani kita, bukan seperti apa yang terlihat dari luar, tetapi bagaimana keadaan kita di hadapan Allah. Dalam Efesus 2 ayat 1 hingga 2, Rasul Paulus menggambarkan keadaan manusia tanpa Kristus sebagai mati secara rohani. Ini bukan berarti tidak bernapas atau tidak berfungsi secara sosial, melainkan hidup tanpa relasi yang benar dengan Allah. Manusia mengikuti arus dunia, nilai-nilai yang bertentangan dengan kebenaran, dan seringkali tanpa sadar dikuasai oleh dosa. Di zaman sekarang, jalan dunia bisa berupa gaya hidup yang mengejar popularitas, kesuksesan instan, atau kepuasan diri tanpa mempertimbangkan kehendak Tuhan. Banyak orang berkata, yang penting saya bahagia. Tetapi kebahagiaan tanpa Allah sering berakhir dengan kekosongan. Firman Tuhan mengingatkan bahwa kehidupan sejati hanya ada di dalam Kristus. Kita bersyukur karena di dalam Kristus kita tidak lagi hidup dalam kematian rohani, melainkan dipanggil untuk hidup baru yang berkenan kepada Allah. Roma 8 ayat 6, keinginan daging adalah maut, keinginan roh adalah hidup. Kolose 2 ayat 13, Allah menghidupkan kita bersama Kristus. Yohanes 10 ayat 10, Kristus datang untuk memberi hidup yang berkelimpahan. 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 16, jangan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Sebuah ilustrasi, bayangkan sebuah ponsel canggih yang kehabisan baterai. Bentuknya masih utuh, fiturnya lengkap, tetapi tidak dapat digunakan. Demikian juga manusia tanpa Kristus, tampak hidup, tetapi sesungguhnya kehilangan sumber kehidupan rohani. Hanya ketika disambungkan kembali kepada Kristus, hidup kita berfungsi sebagaimana mestinya. Ada sebuah kutipan tokoh Kristen. Di luar Kristus, manusia mati secara rohani, betapapun hidupnya tampak. R.C. Sproul. Surat Efesus 2 ayat 1 dan 2 mengingatkan kita dari mana Tuhan telah membawa kita keluar dari kematian rohani menuju hidup yang baru. Misi tidak mengikuti arus dunia, tetapi terus hidup dalam kesadaran akan kasih karunia Kristus yang memberi hidup sejati. Kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau telah membangkitkan kami dari kematian rohani dan memberi hidup yang baru di dalam Kristus. Tolong kami agar tidak lagi hidup mengikuti jalan dunia, tetapi berjalan seturut kehendak-Mu. Pimpin hati dan pikiran kami oleh Roh Kudus setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.